Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu tetapi tetap Allah berikan. Shalawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurma Yunita dan rekan saya Yayang Ratu Mega Putri dan Susi Susanti. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang keterkaitan penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Sejak berabad-abad lalu, dari masa ke masa, manusia selalu mempertanyakan tentang penciptaan alam semesta. Terciptanya alam semesta telah dijelaskan oleh para astronomi, didukung oleh data observasi dan eksperimen. Maka muncullah beberapa teori, termasuk teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, terciptanya alam semesta berasal dari gumpalan besar dengan bentuk bola api. Semakin lama, semakin padat dan panas. Gumpalan tersebut meledak dan mengembang, terlempar ke berbagai arah dan terpisah. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa bintang pertama terbentuk pada 400 miliar tahun yang lalu. Bintang-bintang tersebut membentuk galaksi. Nah, berkaitan dengan teori Big Bang tersebut, Al-Quran telah menjelaskan 1400 tahun yang lalu tentang penciptaan alam semesta. Alhamdulillah, dari penjelasan tadi bahwasanya dalam Al-Quran itu telah banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana penciptaan alam itu dari awal hingga akhir, yang dimana dijelaskan dari Big Bang ya, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu itu menyatu. Nah, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Di sini ya, dalam penciptaan langit dan bumi banyak sekali selain dari Quran surat Al-Anbiya, itu ada surat Az-Zariyat ayat 47, An-Nazi'at ayat 31, Fussilat ayat 10. Oke, di sini proses penciptaan alam semesta dalam Al-Qur'an ya, itu dijelaskan melalui teori Big Bang yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya di sini sekitar dalam Al-Quran sekitar 12 sampai 20 miliar tahun yang lalu, ledakan itu pada hakikatnya adalah pengembangan ruang ya, yang mana dulu padat bendanya seperti itu. Kemudian terjadilah ledakan-ledakan gitu. Nah, dari ledakan ini maka ada 4 poin terkait teori Big Bang. Ya, setelah ledakan itu terjadi proses evolusi setelah ledakan itu ya, evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata planet lainnya termasuk bumi. Diciptakannya di sini dalam 6 hari atau 6 tahap. Oke, teori Big Bang menyebutkan bahwa ada 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang juga disebutkan di dalam Al-Quran berdasarkan Quran surat Fussilat ayat 9 sampai 12 dan An-Nazi'at ayat 27 sampai 32, di mana di sini menjelaskan setelahnya ada ledakan itu kan ada apa namanya? Debu-debu gitu ya, gas, kalau kita tuh nyebutnya dukhon atau asap yang tebal seperti itu ya. Kemudian bagaimana awal dari 6 masa penciptaan langit dan bumi ini? Nah, dalam Quran surat An-Nazi'at yang artinya dia meninggikan langitnya lalu menyempurnakannya.
gitu, yang tadinya dia menyatu dipisah gitu ya antara langit dan bumi. Dan pembentukan gas debu itu antar bintang juga dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 11. Nah, kemudian bagaimana tahap akhir penciptaan langit dan bumi itu di sini sudah mulai stabil ya. Di sini munculnya air dan tumbuhan itu tadi. Jadi Allah kasih air yang mengalir, tumbuhan, lalu di sini ada tahap yang dimana itu sudah ada proses geologi ya kalau dalam ilmu apa ya biologi gitu ya. Itu yang mana dia tuh sudah ada muncul gunung, hewan-hewan, kemudian manusia dan makhluk hidup yang lainnya, yang dimana di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 32 sampai 33. Oke, di sini banyak ya ternyata tahapan-tahapannya yang membahas tentang teori Big Bang, bagaimana penciptaan awal sampai adanya makhluk hidup bahkan manusia seperti itu. Itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian ada juga di surat-surat lain seperti surat Fussilat ayat 9 sampai 12, kemudian An-Nazi'at 27 sampai 33. Di situ dijelaskan semuanya bagaimana tahapan dan penciptaan alam semesta. Oke. Dari pemaparan di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasannya seluruh apa yang ada di muka bumi ini, mulai dari bagian terbesar sampai bagian terkecil pun, tidak lepas daripada campur tangan Allah. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia banyak menemukan beberapa teori-teori. Namun selepas dari itu sebenarnya jauh sebelum teori itu ditemukan, memang telah ada penjelasannya dalam kitabullah, kitab suci bagi umat Islam. Dengan penjelasan di atas semoga menjadi bukti bahwasannya fakta-fakta yang ada serta dalil-dalil kauniyah menjadikan bukti kebenaran Al-Quranul Karim bagi kita umat muslim. Semoga menjadikan kita semakin beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, karena tidak ada sedikit keraguan pada kebenaran. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dari pemaparan tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.